Hai teman-teman, how are you? I hope you always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-124 kali ini, kita akan membicarakan hal baru yang tidak ada hubungannya dengan subjunctive. Yaitu apa? Ini termasuk kesalahan umum teman-teman ya. Dalam hal berbicara atau menulis, kita sering ngulang-ngulang kata. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah, tapi pada ujian TOEFL itu dianggap salah teman-teman. Itu namanya pemborosan kata, redundancy. Oh, kita sering ngulang, banyak ya. Ini ada 4 cara. Cara kita menghindari pengulangan kata. Apa saja kita akan lihat. Nah, teman-teman seperti biasa, semoga Young English School akan memberi inspirasi kepada teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam sesuatu yang sudah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa bertanya atau memberi masukan kembali kepada saya di bagian komen. Tapi kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa langsung ke WA saya 081 654 52502. Ya, kita bisa berkomunikasi lebih cepat. Well, my friends, please get ready. We will talk about cara menghindari pengulangan kata. Oke? Video ke-124. Nah, ini kita membahas menghindari pengulangan kata. Ya. Nah, menghindari pengulangan kata. Oh, ini sering. Kita sering mengulang-ulang kata, teman-teman. Walaupun tidak salah, tapi jelek. Alias memboroskan pemakaian kata-kata. Ada 4 cara untuk menghindari pengulangan dalam suatu karya tulis. Ya, dalam suatu tulisan, dalam percakapan pun juga jelek mengulang-ulang kata itu, teman-teman. Ya. Nah, yang sebetulnya pengulangan kata itu sebetulnya tidak salah, tapi termasuk redundancy, yaitu pemborosan kata yang dalam ujian TOEFL, ya, dalam ujian TOEFL itu dianggap suatu kesalahan juga, meskipun kita tidak menyadarinya jika itu salah. Oh gitu ya. Coba teman-teman bayangkan aja, kalau kita bicara, ya, kita ngulang-ngulang kata. Your book is good. I like your book because your book often give me idea and your book enak. Bakbuk itu nggak enak ya? Oh, diganti ya. Your book diganti it ya. Tapi kalau bilang my brother wants to see you because my brother is your good friend and my brother enak. Brother itu nggak enak kan? Diganti my brother diganti he. Itu dalam percakapan. Kalau nulis, wah, lebih kelihatan salahnya teman-teman ya. Nah, kita lihat ini tadi ada 4 cara itu ya. Nah, 1, dari kata benda yang sama persis kita harus memakai pronoun, yaitu kata ganti yang bentuk dan pemakaian lengkapnya ada di video ke-12 dengan judul pronoun atau kata ganti ya. Nah, ini kita lihat contohnya. 1. Your house is not big, but it. Nah, ini loh. Jangan your house lagi, ya. Nah, jadi your house is not big, but your house jelek, teman-teman, ya. Your house is not big, but it. Nah, ya langsung. It is comfortable enough, ya. Jadi rumahmu itu tidak besar, tapi rumahmu lah. Ini kita tidak boleh ngulang rumahmu, diganti it ya. Cukup nyaman ya, kita pakai it. Nah, kita lihat yang kedua. Our boss often changes his mind ya. Bos kita tuh sering berubah-ubah pikiran. Frankly speaking, I like him. Jangan I like our boss, jelek diulang-ulang gitu. Kok enggak he, ini objek jadi him, teman-teman ya. I like him, jangan our boss lagi ya. I like him less because it is confusing and annoying. Betul teman-teman ya.
Jadi bos kita tuh sering berubah-ubah pikiran. Ya. Nah, terus terang atau bicara terus terang, I like him less. Saya kurang suka dia. Saya kurang menyukai dia. Ya, kok gitu? Iya, karena ini teman-teman, ya, kita orang yang suka berubah-ubah pikiran, repot ya. Kalau dijak ngomong sebentar gini, lantar berubah lagi. Nah, kalau I like him very much, saya sangat suka dia, itu memakai very. Tapi kalau kurang, jangan lupa teman-teman ya, kurang tuh less. Kalau diikuti kata sifat langsung, itu kurang dingin, less cold, kurang besar, less big. Tapi kalau kata kerja nggak boleh, I less like, nggak boleh. Saya kurang mengerti pelajaran ini, jangan I less understand this lesson, jangan. Tapi kata kerja maju dulu, terus lessnya di belakang. Itu sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya, ya. Jadi I like him less. Saya kurang suka dia. Oh, kalau bilang saya kurang kenal orang-orang itu, ya I like, no, kenal ya. I know the people less. Jangan I less know, nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau less itu kata sifat, silakan ya. Tadi itu loh, kita bilang kurang cantik, less pretty. Ya, kurang pandai, less clever, boleh. Tapi kalau kurang mengerti, tidak boleh less understand, tapi understand bla bla bla, less pada akhir kalimat ya. Jadi frankly speaking, terus terang, I like him less ya. Jadi saya kurang suka dia. Jangan our boss diulang our boss ya. Karena itu membingungkan dan menjengkelkan ya kan teman-teman. Kalau orang berubah-ubah setelah A terus B, B ganti C, C ganti D. Lah kita bingung toh. Ngomongnya bingung, membingungkan dan menjengkelkan tuh orang yang berubah-ubah pikiran itu, iya enggak? Kedua, dari jenis kata benda yang sama, jenisnya sama, tapi bendanya berlainan, berbeda, maka kita harus memakai kata one untuk benda tunggal atau ones untuk benda jamak. Jangan lupa ya, jenisnya sama tapi bendanya lain teman-teman ya. Contoh yang satu, this car is good but that one, jangan that car ya, jangan pakai car lagi ya. Jadi this car is good but that one is much better than this one ya. Jadi mobil ini bagus, tapi mobil itu lah kalau kita bilang but that car, tidak salah, orang ngerti. Tidak merasa yang tidak tahu, tidak pernah belajar pengulangan kata benda ini, tidak merasa kalau itu salah, padahal salah teman-teman ya. Jadi kalau ngulang, karnya beda, tapi jenisnya sama car ya. Jadi mobil ini bagus, tapi mobil yang itu, that one, jangan that car lagi ya. Jauh lebih bagus daripada mobil ini, jangan this car lagi. Tidak boleh diulang car gitu ya. Nah, kita lihat contoh kedua. Those boys are more ignorant than these ones. Ya, jadi anak-anak laki-laki itu lebih uraan, lebih tidak terpelajar ya daripada anak-anak laki yang ini. Nah, jangan these boys lagi ya. Mestinya kan boleh kan? Those boys are more ignorant than these boys. Tidak salah. Tapi apa? Jelek teman-teman ya. Jadi karena jamak kita pakai ones, pakai s ya. Contoh ketiga, the colors of your umbrellas are all interesting, but the red one, nah jangan the red umbrella atau the red color, jangan. Ya, jadi color tadi jangan diulang-ulang, tapi the red one looks better than the blue one and the other ones. Ya, nah jadi warna-warna dari payung-payungmu itu semuanya menarik, tapi ini warna yang merah. Nah, kalau kita bilang the red color, orang ngerti, tapi jelek karena pengulangan color. Ya, kita bilang the red one, jadi warna yang merah looks better, kelihatan lebih bagus than the blue one, daripada warna yang biru. Jangan the blue color, teman-teman ya. Lebih bagus daripada yang warna biru and the other ones, dan juga warna-warna yang lain-lainnya. Jadi the red one ini is the best gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh ngulang color gitu ya.
Yang ketiga, dari bentuk kepunyaan, kita harus memakai bentuk kepunyaan tanpa menyebutkan bendanya. Ya, seperti mine itu kan dari my kalau menyebutkan benda, my car, my brother. Kalau mine tidak boleh menyebutkan benda. Yours, hers, theirs, dan lain-lain. Yang semuanya itu sudah ada di video ke-12 juga. Pronoun atau kata ganti. Ya. Kita lihat contohnya. Really, their house is not far from ours. Nah, jadi sebetulnya rumah mereka itu tidak jauh dari rumah kami. Jangan our house, itu pengulangan. Tadi kan their house, ya. Terus diulang-ulang, jangan pakai house lagi, tapi kepunyaan yang tidak menyebutkan benda. Jadi their house is not far from ours. Jangan our house, but we seldom meet one another. Tapi kita jarang bertemu, masih ingat? One another ini satu sama lain, tapi lebih dari dua benda, teman-teman, ya. Our house dengan their house tentunya anggota keluarganya lebih dari satu dalam satu keluarga, ya. Kalau each other itu satu sama lain, tapi cuma dua. Husband and wife must love each other, karena cuma dua. Tapi kalau banyak, kita pakai one another. Jadi kami jarang sekali saling bertemu, ya. Nah, padahal ini rumah mereka itu tidak jauh dari rumah kami, tapi jarang bertemu, ya. Kedua, it's true that your dictionary is the same as mine. Memang, ya, it's true ini itu betul atau memang, ya. Jangan actually, ya. Actually itu sesungguhnya, ya. Memang bahwa kamusmu sama dengan punya saya. Jangan my dictionary. Kalau diulang-ulang the same as my dictionary, orang ngerti, tapi jelek, teman-teman, ya, karena pengulangan kata benda. Oh, jadi dari bentuk kepunyaan pun juga tidak boleh ngulang-ulang, ya, tidak boleh, teman-teman, ya. Keempat, dari suatu kalimat, baik kalimatnya pendek atau kalimatnya panjang, maka kita harus memakai ini, ya, subjek plus to be. To be-nya kali ini berwujud am, is, are, dan lain-lain. Atau KKB, kata kerja bantu, will, shall, can, may, must. Atau kata bantu, ya, bantuan kata do, does, did, tanpa mengulang keseluruhan kalimat yang ada. Gitu, ya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas, ya. Contoh yang ke-1. He is interested in going there with the people, but I am not. Ya, nah, jadi dia berminat, tertarik pergi ke sana dengan orang-orang itu, tapi saya tidak. Tidak apa? Ya, tidak tertarik, ya, tidak tertarik pergi ke sana dengan orang-orang itu. Tapi tidak usah ngulang-ngulang. Cukup karena tadi pakai to be, he is, maka ini juga to be, I am not, ya. Nah, tanpa mengulang ini, but I am not interested in going there with the people. Tidak usah, jelek pengulangan kata itu, teman-teman, ya. Nah, kedua, they will surely help you do your work and I will too, ya. Nah, mereka akan pasti menolong kamu mengerjakan pekerjaanmu, dan saya juga. Will, kenapa? Dia pakai bentuk future, kan? Will ini juga kata pakai KKB will ini juga, and I will too, tanpa mengulang ini, and I will surely help you do your work, kepanjangan, ya, jelek ngulang-ulang itu, teman-teman, ya. Kita lihat contoh yang ketiga. I don't understand this difficult lesson at all, but your sibling does. Ya, jadi saya tidak mengerti pelajaran sulit ini sama sekali. Tapi saudaramu, nah, sibling ini bisa brother, bisa sister, ya. Tapi saudaramu mengerti pelajaran ini dengan ini, ya. Nah, your sibling does. Kenapa does? Karena ini kita pakai bantuan don't, kan? I don't. Dan kalau ini bantuan don't, ini tentunya bantuannya do, does, it juga. Your sibling bisa he, bisa she, maka does. Tanpa mengulang, your sibling understands this difficult lesson. Tidak usah ngulang panjang-panjang, cukup
your sibling does. Itulah gunanya kita belajar menghindari pengulangan kata ini. Yang keempat, your classmates went to the beautiful beach last Sunday and I did too. Kenapa did? Karena ini kan lampau. Ya, jadi teman-teman sekelasmu pergi ke pantai yang cantik, pantai yang indah itu hari Minggu yang lalu. Dan saya juga apa? Ya juga pergi ke pantai yang indah itu. Nah, tapi tidak usah ngulang-ngulang ya. Jadi your classmates went, lampau kan? Maka di sini and I did too. Ya, tanpa mengulang ini. And I went to the beautiful beach last Sunday. Tidak usah, jelek teman-teman kalau kita ngulang-ngulang itu. Nah, kebetulan saya menyelesaikan menghindari pengulangan kata ini tanggal 29 Januari 2025 pas Hari Raya Imlek ya. Nah, ada waktunya banyak, langsung saya selesaikan ini. Nah, tinggal video berikutnya ke 125 sudah saya siapkan juga. Nah, setelah itu teman-teman, saya mulai pamit ke teman-teman bahwa setelah video ke 125 itu saya rasa sudah cukup semua ilmu yang ada pada diri saya berikan kepada teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih mau tanya, memberi masukan, saya siap loh ya. Mungkin dari masukan dari teman-teman, mungkin saya akan tambah lagi satu video ya. Cuman sampai saat ini saya rencanakan sampai video ke 125 saja ya. Nah, ini ada voice word sedikit dari saya. Teman-teman setuju nggak? Health and money are very necessary in this life. Ya, jadi kesehatan dan uang sangat perlu dalam kehidupan ini. Ya apa ya? Sehat tok tidak pakai uang, ya bisa pusing teman-teman ya. Uang tok tidak sehat, ya percuma. Jadi dua-dua teman-teman. Health and money. Ya, jadi kesehatan dan uang itu sangat perlu dalam kehidupan ini. And good fortune is too. Setuju teman-teman? Dan hoki, orang Chinese bilang ya, hoki, nasib baik ya. Good luck boleh, fortune sama dengan luck ya. Nah, jadi nasib baik juga apa? Nah, juga perlu dalam kehidupan ini. Tidak usah ngulang-ngulang ya. Kalau diulang gini, and good fortune is also atau is very necessary in this life too. Jelek ngulang-ngulang teman ya. Cukup ini pakai to be, health and money pakai are. Nah, ini cukup good fortune kan it kan pakai is, cukup is too. Nah, itulah gunanya kita belajar menghindari pengulangan kata. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan cara menghindari pengulangan kata. Bagus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau bicara tadi loh ya, pakai book, your book is good because your book jelek toh, bakbook itu ya. My father wants to see you because my father jelek. Apalagi kalau nulis teman-teman. Oh, jadi cuma 4 cara itu ya. Yes ya. Jadi setelah itu tidak ada lagi. Besok. Pengaturan baterai. Ngerti. Pengaturan baterai. Nah, teman-teman, kita telah selesaikan cara menghindari pengulangan kata benda. Ya. Jadi kalau diulang-ulang tuh dalam bicara kan jelek kan, ya. I like your book because your book jelek kan, bakbook. Ya. My father wants to see you because my father jelek tau father. Oh, jadi perlu teman-teman ya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.